Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya guru PPG dari MA Husnul Khotimah Kuningan, LPTK IAIN Takengon, Aceh. NIM saya 2442160100531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsiran ba'd. Kaifa halukum al-yawm? Alhamdulillah. Baik, الآن برجاء الدعاء جماعة. Bismillahirrahmanirrahim. Ashkur Hudur Abiyan Sabik Mubarak Akmal Ramadan Ziyad. Alhamdulillah. Kita di hari ini akan mempelajari tafsir hadis. Silakan dibuka bukunya. Materi yang dipilih di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, materi khusus, kurikulum khusus. Dan untuk kelas 10 itu dari 1 sampai 17. Silakan dibuka. Untuk hadis ke 16 ini ada di halaman 65. Tafsir hadis. Alhamdulillah. Lihat. Tema kita adalah buat apa? Dalam kehidupan ini memang banyak hal-hal yang membuat kita marah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita agar kita bisa menahan amarah. Nah, ini hadisnya dan ada di buku pantu ya, di halaman 65. Silakan dibuka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis ini tentunya kita perlu mengetahui kosakata-kosakata penting di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, tardo. Artinya apa tardo? Kamu marah. Kalau la tardo, kamu jangan marah. Terus ada kata-katanya tawar dada. Tawar dada. Amal, tawar dada itu artinya? Nah, diulang berkali-kali. Ini apa maksudnya? Ditugaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya menahan amarah itu adalah suatu hal yang paling penting di kehidupan kita. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah kita bisa mampu menganalisis arti. Buku yang berbahasa Arab itu mampu bisa mengartikannya dengan jelas, dengan pas, dengan benar. Kemudian kita mengidentifikasi pesan-pesan yang terdapat dalam hadis Arba'in nomor 16 ini. Kemudian mampu menganalisis cara-cara yang diajarkan dalam Islam untuk mengatasi dan mencegah timbulnya marah. Bagaimana ketika marah? Apa yang harus kita lakukan?
Apakah ketika kita marah, kita luapkan emosi sejadi-jadinya, atau kita salvo gitu ya? Gimana? Tafsir hadis. Selanjutnya kita juga harus bisa menerapkan perilaku menahan amarah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Al-ilmu bila amali kasyajari bila ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tak berbuah. Istilahnya ada pohon buah, pohon mangga, nggak berbuah. Ya buat apa pohonnya kan? Lihat ya, ada video motivasi. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang lelaki tua naik kuda duduk di salah satu kursi kursi. Di halte bus berikutnya, naiklah seorang pria muda yang memarah dan dekat-dekat tua. Melihatnya dan duduk di samping lelaki tua itu. Memukul wajahnya dengan tas ransel yang dibawanya sembari tertawa wajahnya. Ketika lelaki tua itu melakukan seperti itu, dia hanya melihatnya saja dan tetap diam. Pria muda itu bertanya, kenapa dia tidak marah ketika diperlakukan seperti itu? Lelaki tua itu menjawab sebagai tersenyum. Tidak terlalu bersikap kasar atau mengurusi sesuatu yang salah sekali. Karena perjalanan kita bersama sangat singkat. Saya akan turun di halte berikutnya. Jawaban ini luar biasa. Tidak perlu mengurusi sesuatu yang sangat sepele, karena perjalanan kita bersama terlalu singkat. Kita masing-masing harus memahami bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat, sehingga buat apa mengurusi sesuatu yang sepele dengan argumen-argumen yang tidak berguna. Perasaan ini tidak mau memakai orang lain, dan sikap buruk adalah hal yang sia-sia dan hanya akan menguras waktu dan tenaga saja. Naikkan level hidup kalian. Siapa di sini yang naikkan level hidupnya? Alhamdulillah. Apa yang Anda dapatkan dari video tadi? Satu, jangan marah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ya, ada lagi yang tadi sebelum naik ke level itu. Mengurus hal-hal sebentar yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Seperti dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas." Dan ada sebagian orang yang ketika dia membantu, dia melihat apa yang dia dapatkan dari orang tersebut. Padahal ketika dia membantu, itu Allah akan bantunya berkali-kali lipat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Allahu fi 'aunil 'abdi, maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Kalau seandainya nih muslim-muslim atau masyarakat di dunia ini bisa memahami hal tersebut, maka tidak akan ada lagi istilahnya perpecahan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia singkat. Dan setelah itu kita bisa bagaimana berusaha untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi yang lain. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan penting. Pernahkah kalian merasa sangat marah? Pernah nggak? Apa yang dirasakan pas lagi marah? Kesel banget ya. Nah, kenapa sih agama Islam sangat menekankan pentingnya menahan amarah? Marah itu rugi. Betul, mantap. Karena dalam Islam kan, Islam itu hadir untuk yang menguntungkan. Gitu. Kemudian, apakah api bisa dipadamkan oleh api? Marah tidak bisa dipadamkan dengan marah lagi. Marah itu sama dengan apa? Api. Nah, yang sama dengan airnya apa itu? Sabar. Apa lagi? Wudu. Wah, wudu apa hubungannya dengan marah? Karena ada syariat wudu itu menggunakan air. Dan air itu bisa memadamkan api, baik itu api yang berupa fisik maupun metafisik. Apa yang berupa fisik? Api asli dipadamkan oleh air. Yang berupa metafisik apa? Marah. Dan memang di dalam diri manusia, kalau antum tahu, di dalamnya ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur udara. Angin juga ada, betul. Kayak ada film yang mirip kayak gitu apa? Hari ini kita itu akan membentuk kelompok. Mubarok kinestetik. Mubarok kinestetik itu. Atau kinestetik. Aldo kinestetik. Bintang auditori. Hanif auditori. Hanif Muzaki juga sama auditori. Panel visual. Azan visual. Syamil auditori. Rayhan auditori, Rayyan auditori, dan terakhir Zian visual. Oke, yuk kita bentuk kelompok sesuai dengan yang tadi disebutkan. Jadi memang baik belajar aturan dan tidak aturan. Oke, silakan.
visual bertugas untuk memahami skema paket halaman 5 Kemudian tugas kedua adalah membuat mind mapping dari hasil diskusi. Apabila ada masalah paket halaman 5 dari terbaik tahun 16, setelah itu kombinasinya kan semuanya disiapkan oleh Statif dan akan membuat podcast atau rekaman audio. Tugasnya buat rekaman audio singkat tentang di sini. Isi podcast bisa berupa membacakan hadis dan terjemahannya dengan tepat, menjelaskan makna dan tafsir hadis, membahas ekspresi, membaca teman atau lain keluarga tentang pengalaman mereka yang menegakkan kebenaran dan tips nasihat praktis menghasilkan hadis pelanggaran dari agama nasi para. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Ekstensi Akhlak juga ada tugas memahami sama ayat halaman 16 sampai nomor 16. Selain itu diintegrasikan dengan terjemahan yang telah diberikan oleh Statif. Dan yang kedua, main pernah memberikan situasi yang parah, namun dapat penekanan bagaimana cara menjelaskannya secara fisik sesuai dengan ajaran hadis dan cara mengatasi marah yang benar. Contoh skenario-nya itu ada tiga. Pertama, seseorang merasa marah, bagaimana yang membuat posisinya diri dulu atau bahkan berbalik secara fisik. Yang kedua, seseorang hampir terpancing emosi oleh perkataan kasar, bagaimana yang dalam menunjukkan keterangan poin. Yang ketiga, seseorang merasa ingin marah, bagaimana yang menjadi secara fisik. Sekian dari saya, perwakilan dari Statif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Safik, menurut ente yang apa sih marah itu? Marah itu merupakan meluapkan emosi, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, gitu. Menurut Anda gitu. Oke, gitu ya menurut Safik ya. Nah, kalau apa ya bahasanya? Untuk marah ini kan rugi nih dalam Islam. Kira-kira ada tips-tipsnya nggak sih biar kita bisa meredakan amarah atau mengatasi amarah gitu? Coba dijawab Rayhan Kamil nih. Gimana sih cara mengatasi amarah? Ya, jadi saya di sini akan mengasih tahu tips-tips menahan amarah. Salah satunya tuh bisa dengan berwudu, ataupun juga bisa kalau di hadisnya mah suruh tiduran. Sekian bincang-bincang aneh bersama teman-teman aneh soal pembahasan dari hadis ke-16 ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan pelajari apa hal yang baru. Ada sebelumnya ketika marah. Perubahan posisi ketika marah. Dari duduk, tiduran. Ada lagi? Ya, tarik nafas dulu termasuk. Tarik nafas dulu ya. Biar nggak marah. Kalau kinestetik ini bisa langsung menjiwai ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari semua yang terdapat di buku. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.